kawan-kawan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang lanjutan perkara dugaan penganiayaan antara kelima warga Alda dan Agus Christian Hulu yang juga membawa-bawa wartawan di Kabupaten Lampung Utara, tim penasehat hukum menilai dakwaan jaksa penuntut umum dinilai kabur atau tidak ada kepastian. Rabu 22 Mei 2024. Dakwaan yang dinilai kabur tersebut diungkapkan Samsi Eka Putra SH mewakili tim penasehat hukum ke-6 orang terdakwa pada sidang eksepsi yang digelar di Pengadilan Kota Bumi pada Rabu 22 Mei 2024. Pada eksepsi tersebut disampaikan bahwa penuntut umum harus bersifat cermat dan teliti dalam membuat sebuah dakwaan. Dakwaan tidak jelas dan kabur, obskur, libelu, serta tidak ada kepastian sehingga terkesan dipaksakan. Kemudian, dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat material, di mana telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, serta keliru menempatkan perbuatan terdakwa, dan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan pidana sehingga dakwaan penuntut umum batal demi hukum, ucap Samsi Eka Putra. Adapun yang dimaksudkan oleh penasehat hukum tidak cermatnya dan kabur dakwaan penuntut umum karena di dalam rekonstruksi di kepolisian ada dua adegan versi dari pelapor dan versi dari tersangka. Dua versi ini masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dengan artian memiliki saksi-saksi masing-masing, ungkap Samsi. Masih menurut penasehat hukum, sementara dari dua reka adegan tidak terdapat saksi yang dianggap netral yang dapat menerangkan ada atau tidak ada peristiwa tersebut. Adanya dualisme dalam rekonstruksi ini menjadi sesuatu yang kabur, tidak ada kepastian hukum, tapi ternyata perkara ini tetap dinaikkan dengan dakwaan. Dengan begitu, gugatan JPU kami tolak, terangnya lebih lanjut. Sementara dari jejak digital yang direkam melalui handphone seorang wartawan yang menjadi salah satu tersangka, jelas-jelas dalam rekaman itu tidak ada adegan kekerasan, hanya ada perdebatan antara terdakwa dengan pelapor. Artinya tidak ada rekaman jejak digital yang menunjukkan adanya peristiwa kekerasan, jadi ini menjadi bukti bahwa tidak ada kepastian hukum dalam penetapan tersangka, terang Samsi. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Edwin Adrian SHMH dengan Jaksa Penuntut Umum Adi Hidayatullah SH dan Glenn Lucky SH, salah satu tim penasehat hukum terdakwa Chandra Guna SH juga menyampaikan terdapat perbedaan penafsiran terhadap pasal 72 KUHP PH ke-6. Tersangka berhak mendapatkan BAP lengkap dan lainnya seperti apa yang dimohonkan sebelumnya. Terdakwa atau penasehat hukum terdakwa berhak memperoleh BAP lengkap. Yang dimaksud dengan lengkap adalah BAP konfrontir dan BAP peristiwa rekonstruksi harus kita dapatkan. Tapi yang kami dapatkan hanya BAP terdakwa dan terlapor, kata jubir PH itu. Atas hal itu, PH mengajukan permintaan kepada hakim yang kemudian hakim mempersilahkan penasehat hukum untuk mengajukan permintaan yang dimaksud melalui PTSP karena terdapat adanya aturan mengenai hal itu. Untuk diketahui sebagai informasi, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara itu yakni Adi Hidayatullah SH, kemudian sebagai penasehat hukum, selain Samsi Eka Putra SH, Chandra Guna SH, Dr. Suwardi SH MHC MCP CLE, dan Herwan Dek SH sebagai tim penasehat hukum terdakwa. Kemudian, sidang perkara tersebut dipimpin oleh Edwin Ardian SHMH sebagai hakim ketua dan didampingi kedua hakim lainnya sebagai hakim anggota. Sebagai informasi, sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada Kamis 30 Mei 2024 mendatang.
Sidang hari ini berjalan dengan lancar dengan agenda jawaban SMK depan. Nanti sudah kita bacakan artinya para terdakwa ini seluruhnya menolak apa yang menjadi dakwaan dakwaan. Dakwaan itu kita anggap sebuah dakwaan yang kabur karena tidak ada kepastian di situ. Pada saat rekonstruksi di Polres Lombok Utara itu ada dua adegan, yang versi dari pelapor dan versi tersangka. Nah, dua versi ini masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dalam artian mempunyai saksi-saksi masing-masing. Nah, dalam hal ini tidak ada saksi yang netral yang menyebutkan bahwasanya ada peristiwa ataupun tidak ada peristiwa tersebut. Sehingga tentu dualisme dalam hal peran di dalam rekonstruksi ini menjadi sesuatu yang kabur, tidak ada kepastian hukumnya. Nah, tapi ternyata perkara ini tetap dinaikkan dengan dakwaan. Maka dalam eksepsi kami, berdasarkan itu semua, maka ini menjadi sebuah penolakan. Dan adapun tentang jejak digital, rekaman dari seorang rekan kita wartawan yang menjadi salah satu terdakwa di situ, itu jelas-jelas di dalam rekaman itu tidak ada adegan kekerasan, hanya perdebatan-perdebatan antara terdakwa dengan pelapor. Nah, ini kan tidak ada, artinya rekaman jejak digital yang menunjukkan ada peristiwa kekerasan. Ini pun menjadi sebuah bukti bahwasannya tidak ada kepastian hukum dalam penetapan dakwaan. Ya, adapun persoalan itu karena mungkin ada perbedaan penafsiran ya di dalam pasal 72 ya di KUHP itu, karena memang hak terdakwa, hak penasihat hukum terdakwa itu atas BAP lengkap. Dalam artian lengkap itu termasuk dengan BAP konfrontir dan peristiwa rekonstruksi itu kita harusnya dapatkan. Tetapi yang kami dapatkan itu hanya BAP dari para terdakwa dan pelapor. Atas hal tersebut, permohonan kami ajukan kepada hakim, dan hakim menyatakan mempersilahkan kita untuk minta melalui PTSP karena memang ada aturan itu. Sidang lanjutan itu tanggal 30 Mei dan hari Kamis dengan agenda replik ya, tanggapan atas jawaban.